Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sesi 7, yaitu isu gender dalam pendidikan dasar. Pada kesempatan ini saya memilih jurnal pembelajaran aktif yang berjudul Menjelajahi Kesenjangan Gender dalam Pendidikan, Studi Perbandingan Antara Swedia dan Afghanistan. Berikut ini adalah hasil analisis artikel saya berdasarkan bab pendahuluan, kemudian bab hasil, dan bab pembahasan yang ada pada artikel. Dalam bagian pendahuluan artikel ini, penulis memaparkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan masih menjadi masalah serius di banyak negara, melibatkan faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga agama. Ketidaksetaraan ini berdampak langsung pada kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan berkualitas yang akhirnya membatasi peran mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pada artikel tersebut, penulis menyoroti bahwa di banyak wilayah, termasuk negara-negara berkembang, perempuan masih menghadapi rintangan berat dalam meraih pendidikan, mulai dari norma sosial yang membatasi kerusakan infrastruktur akibat konflik, mulai dari norma sosial yang membatasi, kemudian kerusakan infrastruktur akibat konflik, hingga kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Dengan mengambil dua contoh ekstrim, yaitu Swedia sebagai negara maju yang progresif dan Afghanistan yang masih bergelut dengan berbagai hambatan, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan pendidikan berbasis gender diterapkan di dua konteks yang sangat berbeda. Intinya, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa kesenjangan gender dalam pendidikan tetap terjadi dan bagaimana strategi berbeda di masing-masing negara mampu mengatasi atau bahkan memperburuk masalah tersebut. Memasuki bagian hasil dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan gambaran kontras yang sangat tajam. Di Swedia, tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar hampir mencapai 99%, bahkan di tingkat perguruan tinggi, perempuan menyumbang lebih dari separuh jumlah mahasiswa. Ini bukan kebetulan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kebijakan pendidikan yang inklusif, kemudian kurikulum yang menghapus stereotip gender, selanjutnya pelatihan guru yang sensitif gender, serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya itu, perempuan di Swedia juga aktif mengambil bidang-bidang yang biasanya dianggap milik laki-laki seperti sains, teknologi, teknik, dan matematika atau yang kita singkat dengan STEM. Sebaliknya, Afghanistan, tantangan yang dihadapi perempuan jauh lebih kompleks. Tingkat partisipasi perempuan di pendidikan dasar hanya sekitar 60%, dan angka itu menurun drastis di tingkat menengah dan perguruan tinggi. Hambatan utamanya adalah norma sosial yang konservatif, kemudian budaya patriarki yang kuat, kemudian ancaman akibat konflik bersenjata, serta minimnya fasilitas pendidikan yang aman dan layak. Meski ada beberapa upaya dari pemerintah dan komunitas internasional, perubahan berjalan sangat lambat karena faktor-faktor struktural tersebut terlalu mengakar. Swedia dan Afghanistan juga berbeda dalam pendekatan kebijakan. Swedia konsisten mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan dengan berbagai program seperti memberikan beasiswa khusus pada perempuan di bidang STEM, kemudian menyediakan pelatihan, untuk para guru agar lebih peka terhadap isu gender. Sementara itu, di Afghanistan, meskipun ada beberapa reformasi, kebijakan pendidikan masih banyak dipengaruhi oleh politik konservatif, kemudian kurangnya guru perempuan, kemudian serta kurangnya fasilitas yang mendukung perempuan untuk belajar dengan aman.
Dari sini jelas bahwa untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan tidak cukup hanya membuat kebijakan. Diperlukan juga perubahan budaya dukungan masyarakat, kemudian keamanan yang terjamin, dan konsistensi dari pemerintah. Penulis di sini menekankan bahwa contoh Swedia bisa menjadi inspirasi, tetapi harus disesuaikan dengan konteks lokal seperti Afghanistan, di mana perubahan budaya menjadi kunci yang sangat penting. Secara keseluruhan, artikel ini memperlihatkan betapa erat hubungan antara pendidikan, budaya, politik, dan kesetaraan gender, dan bagaimana semua itu membentuk masa depan perempuan di berbagai negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.